Halo, selamat malam Kak Anis dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan chat yaitu chatbot layanan informasi wilayah rawan pangan yang beranggotakan boleh next yang beranggotakan Lisa dan saya sendiri Revo Raihan lalu Sabrina. Topik di sini yang akan kami bahas yaitu adalah permasalahan singkat, usulan solusi, demonstrasi solusi, dan manfaat solusi. Untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Revo. Yang pertama, saya akan membahas mengenai permasalahan singkat. Kerawanan pangan di Indonesia terus meningkat. Keterbatasan dan keterlambatan sumber informasi atau data ketahanan pangan dari setiap wilayah dalam setiap bulannya menjadi faktor terhambatnya petugas SKPD atau Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam membuat laporan sehingga menghambat pemerintah dalam melakukan evaluasi dan rencana intervensi penanganan masalah wilayah rawan pangan untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kelompok kami memberikan usulan solusi sistem chatbot layanan penyampaian informasi wilayah rawan pangan berbasis Artificial Intelligence (AI), di mana sekretaris setiap desa atau kelurahan dalam suatu kabupaten atau kota dapat langsung melaporkan kondisi wilayahnya secara real-time dalam setiap bulannya, sehingga tidak terjadi lagi keterbatasan maupun keterlambatan informasi atau data dari setiap wilayah rawan pangan yang dapat menghambat proses analisis serta evaluasi petugas SKPD. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah demonstrasi solusi yaitu chatbot pelayanan informasi penyampaian informasi wilayah rawan pangan. Di sini kami telah membuat chatbot menggunakan Power Virtual Agent, lalu kami konfigurasikan ke Microsoft Teams. Di sini kita dapat menggunakan kata kunci laporan atau data atau wilayah rawan pangan. Di sini kita akan menggunakan kata kunci laporan. Lalu ada keterangan. Di sini kita memiliki 3 fitur, yaitu pengaduan kondisi ketersediaan pangan, yang kedua pengaduan daerah menjadi wilayah rawan pangan, dan yang terakhir informasi status wilayah rawan pangan. Di sini kita akan mencoba fitur yang pertama, yaitu pengaduan kondisi ketersediaan pangan. Dapat langsung kita klik. Lalu kita diminta untuk mengisikan identitas kita sebagai penanggung jawab dari laporan yang telah kita buat tersebut. Kita dapat mengisikannya. Lalu kita dapat mengklik ya sebagai konfirmasi. Selanjutnya kita dapat mengisikan alamat detail kita untuk laporan wilayah rawan pangan. Di sini kita diminta untuk memberikan informasi terkait kondisi produksi sumber pangan, kondisi akses masyarakat dalam memperoleh pangan, kondisi harga pangan, kondisi sumber air di wilayah tersebut, serta dampak yang telah dialami masyarakat sekarang akibat kurang pangan tersebut. Kita dapat mengisikannya. Lalu jika kita memiliki informasi tambahan, selain dari kelima opsi di atas, kita dapat mengklik iya. Lalu kita dapat mengisikan informasi tambahan yang ingin kita sampaikan.
Lalu akan ditampilkan resume dari laporan yang telah kita buat, mulai dari nama, alamat detail kita, lalu informasi yang telah kita sampaikan, yang kemudian akan langsung dianalisis dan dibuat laporannya oleh petugas SKPG untuk dianalisis. Lalu kita dapat mengklik ya. Kita dapat mengisikan survei ini sebagai kepuasan pengguna. Kita telah mencoba fitur yang pertama. Untuk fitur yang kedua itu terdapat penyebab daerah kita menjadi rawan pangan, bagaimana keadaan daerah kita saat ini, serta untuk opsi yang ketiga itu ada update terkini status daerah kita, yaitu tahan pangan atau kurang pangan maupun rawan pangan, dan kita dapat menjelaskan kondisi kita saat ini. Untuk demonstrasi capstone project kita, yaitu chatbot, pelayanan informasi wilayah rawan pangan, mungkin sekian. Kita dapat melanjutkan untuk slide selanjutnya. Berikutnya sini adalah manfaat solusi, yaitu dengan adanya sistem chatbot ini akan menjadi solusi yang efektif karena sumber informasi atau data dari sekretaris tiap desa atau kelurahan akan dapat langsung dipantau dan dianalisis oleh petugas SKPG, sehingga tidak terjadi lagi keterbatasan maupun keterlambatan sumber informasi atau data, dan pemerintah dapat dengan cepat melakukan evaluasi dan rencana intervensi untuk menangani masalah wilayah rawan pangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.